A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan perjalanan kehidupan kita menjadi perjalanan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan makna. Allah pelihara kita berada pada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan perjuangan ya, yang memberikan kepada kita sebuah inspirasi, semangat kehidupan ya, agar kehidupan kita yang akan datang benar-benar menjadi kehidupan yang lebih baik. Ibu-ibu rahimakumullah, masih dalam hari peringatan Idul Adha. Saya mengucapkan barakallah untuk semua yang kemudian bisa memenuhi ya, bagian-bagian yang ditetapkan Allah kepada kita, yaitu berkorban. Mudah-mudahan bagian yang kemudian kita upayakan, bagian yang kita perjuangkan ya, menjadi sebab kehidupan kita menjadi lebih mudah, lebih lapang dan lebih berkah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ketahui bahwa hidup itu bagian dari sebab akibat ya. Jadi tidak mungkin kebetulan. Kalau kemudian orang mengatakan kepengen hidup kecil dimanja besar, kaya raya mati masuk surga, saya pikir itu sebuah hal yang sekedar sebuah kalimat yang disampaikan ya, tidak memakai rumusan ya. Allah memberitahukan kepada kita bahwa hidup itu akan menjadi bagian yang sangat indah, menjadi bagian yang akan memberikan inspirasi bagi orang di sekitar, bahkan pada generasi penerus, ketika kita memang sudah memenuhi sebab-sebab ya yang telah ditetapkan ya, sehingga kemudian dengan sebab itu Allah memberikan bagian-bagian, bahkan melipatkan, bahkan memberkahkan ya apa-apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk itulah maka mulai dari kita kemudian ada bulan Rajab, kemudian Sa'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, ada Dzulqa'dah ya, kemudian Dzulhijjah, nanti kemudian ditutup dengan Muharram. Oleh Allah kita diberikan kesempatan untuk membuat sebab-sebab kebaikan ya, agar mulai Muharram besok tahun baru kita menjadi orang yang akhirnya bisa memancarkan rahmatan lil alamin, menjadi sebab kebaikan yang banyak sehingga memudahkan kehidupan kita. Ibu-ibu, kita akan lanjutkan barangkali ini bagian besar yang kemarin kita bincangkan ya. Saya ambil judul yang agak mudah dan bisa kita pakai sebagai pedoman, kita ingat-ingat ya, agar
proses tadi, proses pengambilan sebab dalam kehidupan itu benar-benar menjadi bagian yang harus kita persiapkan, harus kita rencanakan ya, dan kemudian kita sempurnakan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Saya mengambil judul menjadi orang yang percaya dan dipercaya. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas ya bahwa sesungguhnya hidup itu adalah sebuah pertanggungjawaban pribadi. Ya. Berbagai hal yang diperintahkan Allah kepada kita itu menunjukkan bahwa Allah itu kepingin kita menyelesaikan, menyempurnakan urusan-urusan pribadi kita. Ya, artinya segala hal yang bentuknya ananiyah ya, tentang keinginan kita, tentang harga diri kita, tentang hal-hal yang bentuknya itu sebagai sebuah hal yang egoistis ya, itu agar diselesaikan dulu. Kenapa? Agar kemudian manusia itu mampu bergantung kepada Allah dan kemudian menjadi ya perpanjangan tangan Allah, menjadi jundullah, menjadi agen-agen perubah yang akan selalu merubah dimanapun dia berada, kapan saja, pada siapa saja, menjadi bagian yang lebih baik, lebih berkah. Kemarin kita sampaikan ya, menjadi orang yang percaya, yakin kepada Allah, kemudian dipercaya oleh Allah ya. Itu salah satu sebabnya adalah karena ibadah kita bisa mewujudkan insan kamil. Ibadah kita secara pribadi mewujudkan insan kamil. Kalau dalam bahasa yang lebih mudah, ibadah kita sampai bisa merubah sikap ya, sehingga ketakwaan kita ya itu menjadi terwujud ya. Ketakwaan kita menjadi bagian yang magnet yang besar yang akan kemudian menarik berbagai kebaikan yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga dengan takwa itu ya manusia akan punya kekuatan ya, ada daya bina, daya pelihara ya, daya guna ya. Dan kemudian ketika itu sudah terbentuk, Allah akan uji kita ya. Allah akan uji kita dengan berbagai hal. Apakah kemudian kita bisa menampakkan kekuatan kita karena terhubung dengan Allah, bergantung kepada Allah, yang kemudian tetap akan memberikan banyak kemanfaatan, baik kemanfaatan itu bentuknya ilmu, kemanfaatan itu bentuknya kreativitas, kemanfaatan itu bentuknya bagaimana menampakkan atau membina seseorang mempunyai jiwa yang kuat dan kokoh, sehingga banyak hal yang dia lakukan itu akan menjadi bagian yang menjadi inspirasi atau bagian yang akan menjadikan orang lain ya menjadi lebih baik. Yang kedua, sebab ya orang itu menyatakan dirinya yakin ya, beriman dan kemudian dipercaya oleh Allah adalah karena muamalah kita, interaksi kita ya, interaksi kita. Tadi sekali lagi, ibadah itu adalah bagian yang harus diselesaikan ya. Maka kalau terhubung dengan isyarat Idul Adha ya, Allah sampaikan bahwa kita dipersilahkan untuk menegakkan sholat dan kemudian berkorban yang memperhatikan yang lain, mengokohkan janji kita kepada Allah ya, sehingga dengan demikian maka kita itu menjadi orang yang dipercaya dan dititipi oleh Allah untuk bagaimana kita mengatur ya, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memberdayakan ya semua hal yang ada di bumi. Muamalah ya, kemarin kita sampaikan adalah menjadi orang ya, menjadi orang yang bisa menjadikan orang merasakan rahmatan lil alamin ya. Muamalah itu interaksi kita ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan ya, apa yang kemudian kita tebarkan itu menjadikan orang itu bisa merasakan rahmatan lil alamin, yaitu bisa memancarkan energi yang memudahkan atau membantu ya, mendapatkan suasana yang gembira ya, semangat, dan menjadi mudah untuk tetap berbuat baik sekalipun berada pada ketetapan atau ujian yang buruk. Ibu-ibu rahimakumullah, seperti saya katakan tadi, segala sesuatu yang ditetapkan Allah kepada kita itu pada dasarnya manusia dibimbing ya, digerakkan agar memahami untuk bisa menyelesaikan urusan dirinya,
urusannya kepada Allah, urusannya kepada Rasul, urusannya kepada keluarga, ya, agar dirinya itu benar-benar menjadi orang yang memang bisa dipakai untuk orang berpegang, ya, agar menjadi kuat, ya, di dalam menghadapi kehidupan. Kita lihat contoh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim yang sekarang lagi kita peringati. Nabiullah Ibrahim itu diuji dengan berbagai kalimat. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, ya. Diuji dengan berbagai kalimat, diuji dengan berbagai ujian untuk menghilangkan ananiyah, ya, untuk menghilangkan ananiyah. Mulai diuji bagaimana dia seorang anak yang tetap harus yakin, ya. Dan keyakinan itu berbenturan dengan bapaknya, berbenturan dengan keluarganya, berbenturan dengan masyarakatnya, berbenturan dengan rajanya. Allah kepengen lihat apakah dia mampu, ya, dia mampu untuk mengokohkan jiwanya, dia mampu untuk menampakkan keyakinannya, dia mampu untuk tetap menampakkan amal-amalnya, walaupun dia seorang diri dan diberi tekanan-tekanan yang semakin hari semakin kuat. Dan ternyata Nabi Ibrahim memang bisa melalui, ya, bisa melalui dengan sempurna. Ya, semua hal yang diujikan kepada beliau itu diselesaikan dengan baik, ya. Kemudian Nabi Ibrahim yang berharap bahwa ternyata jalan-jalan kebaikan itu memang sedemikian rupa harus dipertahankan. Dia berharap sampai kelak manusia di akhir zaman itu mendapatkan bimbingan dari seseorang yang kuat, ya, jiwanya, sehingga tidak goyah dengan ujian-ujian, segala macam bentuk ujian, ya, sehingga tetap berada pada kebaikan apapun keadaannya. Bahkan Nabiullah Ibrahim yang sudah sebaik itu pun diuji oleh Allah, sudah selesai semua, kemudian diuji dengan generasi, ya. Beliau berharap, berdoa diberikan anak, diberikan generasi yang kemudian bisa meneruskan, ya, bisa meneruskan risalah. Beliau berdoa 90 tahun beliau berdoa. Namun tadi kita sering sampaikan, gambaran yang diberikan dalam kehidupan Nabi Ibrahim itu menunjukkan bahwa Allah itu kepengen melepaskan kita dari segala macam ego duniawi, ya. Sehingga diperlihatkan di situ bahwa yang dinamakan ujian itu kita disuruh konsentrasi tidak pada bentuknya, karena bentuk ujian itu macam-macam. Ada orang yang diuji itu dengan kepandaiannya dan ada yang diuji dengan kebodohannya. Ada yang diuji dengan kecantikannya dan ada yang diuji dengan kejelekannya. Ada yang diuji dengan kaya dan miskin. Ada yang diuji orang itu menikah dan ada yang belum bisa menikah. Ada yang kemudian diuji punya anak dan kemudian belum punya anak. Ada juga yang diuji, ya, menjadi istri pertama atau kedua atau ketiga atau empat. Ada juga yang diuji bahwa dengan segala kesetiaannya Allah mengujinya dengan suami yang sedemikian rupa mengumbar hawa nafsunya. Ibu-ibu rahimakumullah. Sehingga apa sebenarnya yang dimaksudkan Allah dengan ujian-ujian itu? Agar kita, jiwa kita bisa terlepas dari dunia, bukan bentuknya. Namun Allah menginginkan dari segala macam ujian yang berbeda-beda. Itu dimaksudkan agar Allah bisa melihat sejauh mana manusia itu yakin, sejauh mana manusia itu punya kekuatan jiwa, bahwa yang menguji, bahwa ketetapan-ketetapan yang datang itu datang dari Allah. Yang kedua, Allah menguji manusia setelah kemudian yakin, maka Allah akan melihat seberapa lapang dadanya, seberapa dia kuat menahan, ya. Kemudian tetap ikhlas, tetap bergantung kepada Allah. Bahwa Allah mengujinya dengan segala macam bentuk, itu Allah pengen melihat apakah dia lapang terhadap itu. Karena kelapangan itulah yang kemudian akan menjadi sebab Allah memudahkan kehidupannya. Jadi ujian-ujian itu adalah sebab yang harus kita lalui. Ada orang diuji sakit, ada orang diuji pandemi, segala macam. Satu, agar dia yakin, kuat keyakinannya
bahwa Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kita tetap saja bertanya, kalau Allah berkuasa, kenapa menguji orang-orang beriman, orang-orang yang sudah beramal dengan ketetapan yang buruk? Iya, karena berikutnya Allah akan melihat seberapa jauh dia berusaha belapang dada terhadap itu. Belapang dada terhadap itu. Sehingga dengan kelapangan dadanya, maka kemudian meningkat keikhlasannya. Berpegang pada Allah. Dia tetap perhatian kepada perintah. Tetap melakukan segala sesuatu dengan benar, bahkan menyempurnakannya. Dengan ujian itu, Allah kepengen melatih kesabaran kita. Bagaimana kita bertahan. Bagaimana kita tidak berkeluh kesah. Bagaimana kita bertahan untuk tetap benar dengan segala cara. Ya, dengan segala cara. Dan Allah akan mengganti bentuk-bentuk ujian sedemikian rupa. Ya, sehingga Allah pastikan bahwa orang yang sedang percaya pada Allah ini benar-benar bisa dipercaya. Itulah yang kemudian digambarkan dalam sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabiullah Ibrahim itu berdoa kemudian mendapatkan putra yang soleh, ya, walaupun kemudian tadi dengan berbagai ujian yang menyesakkan dada, ya. Sarah yang menjadi bagian pertama istri Ibrahim, ternyata kemudian Allah belum izinkan dia mendapatkan putra. Namun ketika kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan putra dari Hajar, maka Sarah pun diberi hak oleh Allah untuk bicara. Sarah mengatakan, tolonglah aku agar hatiku itu tidak terbakar. Hatiku tidak menjadi rusak karena kehadiran Hajar dan anaknya. Untuk itu pergilah sementara waktu. Biarkan aku bisa menenangkan hatiku, melapangkan hatiku, menguatkan kesabaranku. Dan ternyata apa yang diminta oleh Sarah itu dikabulkan oleh Allah dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi bersama Hajar, bahkan meninggalkan Ismail di padang pasir. Ya. Jadi itu sejarah. Semua orang punya hak. Semua orang punya hak. Untuk apa? Melihara jiwanya. Membersihkan jiwanya, menguatkan jiwanya, bukan untuk melepaskan ujian-ujian itu, bukan. Ya, tetapi Allah kepingin melihat bagaimana dia tetap kokoh, tetap bersih, bahkan memancarkan energi positif yang besar dengan setiap ujian yang didatangkan kepadanya. Tentu saja tidak gampang, karena orang ini menjadi orang pilihan, menjadi sebab dia dimuliakan. Maka kemudian Nabi Ibrahim dalam perjalanan waktunya, karena rasa syukurnya, kemudian memang pada dasarnya Nabi Ibrahim itu orang yang mulia dan berhati baik, berhati murah, ya. Dulu sebelum diperintahkan untuk berkorban, Nabi Ibrahim selalu menyembelih hewan-hewan untuk dibagikan. Dan dia murah hati. Tidak sekedar 1, 2, 3 dipikir panjang. Kadang 100, bahkan pernah 1000 binatang dia sembelih untuk dia bagikan. Sampai orang bertanya begini, wahai Ibrahim, kenapa kamu sangat murah hati? Ya. Kata dia, sesungguhnya aku bersyukur terhadap semua karunia yang Allah berikan kepadaku. Ya, sehingga aku pun akan memberikan apa saja yang Allah perintahkan kepadaku. Nah, kemudian ternyata Ibrahim didesak oleh bisikan-bisikan ya, setan untuk mengatakan, sampai beliau mengatakan, kalau toh Allah perintahkan aku untuk menyembelih anakku, ya, maka aku akan laksanakan. Ya, begitu. Orang baik itu ternyata butuh menahan diri. Ya. Karena Ibrahim kemudian mengatakan begitu, maka kalimat itu oleh Allah dipakai untuk menguji kekokohan jiwa Ibrahim. Bahwa dia berkata tadi hanya dalam rangka menunjukkan bahwa dia itu memang benar-benar bergantung kepada Allah. Bahwa dia melakukan seluruh aktivitas kehidupan itu dalam rangka taat kepada Allah. Maka kemudian dia diberi mimpi, ya, untuk menyembelih Ismail. Ya, untuk menyembelih Ismail. Jadi saya lebih setuju pada versi, ya, cerita ini, ya, dibandingkan mengatakan bahwa ya itu bagian untuk mematahkan ego, ya,
bagian untuk memberikan memenggal ya rasa pelit kita dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian diperintahkan, dimimpikan beberapa kali, ya akhirnya Ibrahim menyadari bahwa itu perintah Allah. Ya. Maka dia menyadari bahwa dia sudah mengatakan, dia menyadari kemudian Allah menjadikan itu sebagai ujian, maka dibawanya ya kemudian Ismail ke tempat di mana dia bisa menyembelih ya dengan segala macam kekuatan. Anak yang ditunggu sampai 90 tahun, anak yang kemudian terlihat berkembang dengan ketaatannya. Maka Ibrahim pun sepanjang jalan ya dia berusaha untuk melafalkan, menguatkan jiwanya la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Ismail pun membantu. Wallahu akbar, Allah maha besar. Ya, jadi tidak salah Allah itu berpegang sana ya. Maka ketika kemudian golok itu diayunkan dengan kencang ya, Ibrahim mengatakan la ilaha illallah, Ismail pun berteriak Allahu akbar ya. Akhirnya dipenggal ya dengan memejamkan mata sekuat tenaga, ternyata diganti oleh malaikat, dan malaikat kemudian mengomentari atau mendoakan atau memberikan ya kalimat walillahilham. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji, membuat seseorang bisa melepaskan semua egonya, membuat seseorang bisa melepaskan semua keinginannya, semua hal ya, kecuali taat kepada Allah ya. Maka itulah yang dimaksudkan Allah, kenapa kita diuji, kenapa kita diuji, kenapa kita itu oleh Allah dipastikan terus menyempurnakan ibadah kita, menguatkan muamalah kita, karena ujian-ujian yang akan datang benar-benar akan membersihkan jiwa kita, keinginan kita, ego kita ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu terus memberikan kemanfaatan, bukan memanfaatkan ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kemarin kemudian belum kita bahas ya, bahwa sebab seseorang itu menyatakan yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian Allah percaya kepadanya adalah karena amalmu menjadi bagian tegaknya risalah. Ibadahnya memberikan kekuatan, muamalahnya memancarkan energi positif, dan kemudian amal-amalnya akan menjadi bagian ya sebab tegaknya risalah ya. Nah, seperti kita pahami bersama, karena saya itu ibu-ibu ya, dan kita semua berharap kita bisa selalu mengingat, bisa selalu berpegang, memberikan bingkai, memberikan rumus yang mudah, maka saya mengambil rukun Islam yang memang menjadi bagian pokok ya amal ya yang harus dilakukan sekaligus untuk menegakkan risalah. Artinya kebenaran-kebenaran yang diperintahkan lewat amal-amal itu harus dijaga, harus dibimbingkan, harus ditanamkan sampai kemudian akhir zaman ya. Yang pertama di rukun Islam itu kita diperintahkan untuk syahadat. Fa'lam anahu la ilaha illallah, bersyahadat. Syahadat itu ya aktivitasnya ya memang harus difahami, diilmui ya lewat majelis ilmu, majelis zikir ya, sehingga kemudian menguatkan keyakinan kita, memberikan dorongan, azam, tekad yang kuat untuk tetap berpegang dan melakukan ya. Sehingga keimanan itu ya, apa-apa yang kita pelajari itu akan membersihkan ya dan menguatkan keimanan kita ya. Karena seperti sering kita sampaikan bahwa ketika amal-amal tidak berlandaskan keimanan, hanya sekedar kemanfaatan, hanya dengan itu kita kepengen berkembang dan macam-macam hal ya, maka itu tidak akan memberikan nilai, harga, bahkan dampak dari amal itu. Ya sering disampaikan, waladina amanu wa amilus sholihah wa amanu bimanuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ya, akan memberikan dampak ya, iman kemudian dilanjutkan amal soleh, dilanjutkan menegakkan risalah, itu oleh Allah akan diberikan sebab yang kita lakukan, diberi dampak, ditutup kesalahan, dipancarkan kebaikan dan diperbaiki kehidupannya.
man amila sholihah min dzakarin aw unthah wa huwa mu'min falatuhziyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan jadikan kehidupannya hayatan thayyibah. Ya, hayatan itu kehidupan yang baik dipilihkan oleh Allah. Segala macam suasana, segala macam bentuk yang dihadapkan kepada dia itu berdampak kebaikan yang banyak, ya. Dan banyak lagi ya disampaikan bahwa landasan iman yaitu adalah akan menjadikan nilai ya amal kita itu menjadi nilai yang tinggi ya, dan kemudian akan bisa sebab itu akan bisa dipakai untuk memudahkan, melapangkan, memberkahkan fid dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua sholat. Sholat ya. Sholat ya itu dalam rangka menegakkan. Ya bukan sekedar melakukan, menegakkan. Maka bagaimana kita memperhatikan sholat kita, menyempurnakan pembelajarannya, menyempurnakan dasar-dasarnya, dan bagaimana kita bisa kemudian menyampaikan, membimbingkan kepada orang lain dengan benar, ya itu namanya menegakkan. Ya. Sehingga ada orang kan belajar atau membaca tentang sholat itu sudah sejak SD dan tidak diperbaiki lagi, sehingga kemudian terjadi banyak hal ya dalam proses sholat ya sekedar mengerjakan saja seolah-olah ya kemudian sudah selesai. Kadang-kadang kita tidak, banyak orang yang sholat itu kemudian ditanya, tolong apa dari sholat, ya tidak bisa ya. Ya nanti tak bawa kepada pengajian, padahal pengajiannya tidak tentang sholat. Harusnya, kenapa itu harus diilmui, setiap yang kita lakukan itu kita memang harus memahami dasarnya, memahami teknis yang benar, kemudian terus menyempurnakan. Sehingga ketika Allah jadikan kita sebab, ada orang bertanya, ada orang yang harus dibimbing, maka dia pun akan selamat, dia pun akan mendapatkan nilai yang baik karena bimbingan-bimbingan yang benar. Ya. Menegakkan. Nah, menegakkan sholat itu akan berujung pada mensucikan jiwa, ya mensucikan jiwa. Jiwa yang suci, ya itu akan memberikan dorongan-dorongan kebaikan, menyempurnakan, membersihkan fitrah, ya dorongan-dorongan kepada kebaikan, ya sehingga menjadikan kita itu tetap bisa, ya memilih dari ujian-ujian yang dihadapkan kepada kita. Jiwa itu mampu memilih, yang benar, memilih yang punya keutamaan ya, sehingga seluruh nilai yang dia kumpulkan dalam kehidupan itu memang benar-benar nilai yang menguntungkan ya. Kemudian yang ketiga zakat ya, jadi tidak sekedar bagaimana kita itu baik dengan teman, baik dengan itu, tapi pokok amal yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita, karena itu akan membawa dampak penegakan risalah. Itu adalah hal-hal tadi. Ya hal-hal tadi. Jangan sampai kemudian kita memang kepengen berbuat baik dengan teman ya, kemudian tetap akrab dan lain sebagainya, sering pergi melewati waktu sholat, mau ngeleke ndak enak nanti dikira ekstrem dan lain sebagainya, itu namanya poin sholatnya kemudian tidak menjadi bagian yang dia tegakkan, sehingga hidupnya tidak dalam rangka risalah. Yang penting kemudian bisa hidup, bisa diterima, syukur temannya banyak, teman yang menguntungkan dan sebagainya. Jadi tidak ada ini. Kalau dalam pembahasan Gus Baha itu begini ya, ulama mengatakan kita itu kadang-kadang tidak perhatian ya pada apa-apa yang diminta oleh Allah ya, tidak perhatian pada apa-apa yang diminta oleh Allah. Misalnya begini, kita marah besar ya, kita marah besar ketika seorang anak itu belum mandi misalnya ya, bermain-main terus misalnya ya. Padahal memang anak itu oleh Allah dimaafkan, anak yang belum balik itu dimaafkan, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya aktivitas yang bahkan tidak menilai atau bahkan merusak ya. Nah kadang-kadang kemudian kita mendukung misalnya begini, anaknya harus pintar, kemudian harus sekolah yang tinggi, itu sebenarnya bahasa duniawi saja, artinya tidak harus begitu, karena yang diminta adalah bagaimana membawa anaknya itu bisa sujud, bisa mengenal Allah, bisa mengenal Quran, selalu mensucikan jiwa. Selebihnya itu adalah bahasa-bahasa duniawi, karena tidak semua orang digariskan pada posisi-posisi yang seperti itu. Nah makanya tadi hal-hal yang saya tuliskan ini adalah hal yang pokok,
yang harus kita lakukan, evaluasi pada diri kita, pada keluarga kita, syukur kemudian pada orang-orang yang dekat dengan kita, itu yang dinamakan menegakkan risalah. Artinya ketika kita misalnya boleh saja kita tulis membuat kue sehingga pintar membuat kue, orang senang, boleh-boleh saja, tapi itu tidak menegakkan risalah. Artinya konteks yang kemudian harus kita evaluasi ya adalah bagaimana amal-amal yang dirukunkan ini, ditetapkan ini itu selamat. Selebihnya monggo saja, mau ngapa-ngapa monggo saja, tapi ini selamat ya. Nah, selanjutnya zakat. Zakat itu faktornya mengeluarkan, ya mengeluarkan. Wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah. Mengeluarkan zakat ya. Nah, mengeluarkan atau membayar. Jadi kalau kemudian kita tidak sampai pada zakat, ya berarti kita harus mengeluarkan dan membayar sedekah. Nah, mengeluarkan dan membayar sedekah dengan gembira, dengan segala ketundukannya itu yang kemudian menjadikan sebab Allah mengangkat kita sampai bisa berzakat. Zakat adalah kaidah perintah amal untuk membayar, mengeluarkan, ya, bukan menabung, mengeluarkan, membayar. Kalau kemudian kita belum sampai pada zakat, maka kaidahnya itu diturunkan oleh Allah, di breakdownnya itu. Bagaimana orang bisa sampai ke sana agar sempurna, yaitu dia juga membayar ya, dan mengeluarkan infak dan sedekah. Kita berharap dengan tuntunan Allah yang kedua itu, maka kemudian Allah akan mengangkat. Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa memang suka, mencintai infak dan sedekah, maka Allah akan sampaikan, sempurnakan kewajibannya berzakat. Ya, jadi ini bagian yang penting, Kalau kemudian orang nunggu zakat saja hanya beralasan karena tidak mempunyai pekerjaan yang mapan, gajinya belum sampai ke situ, itu artinya yang dipakai adalah alasan-alasan duniawi. Alasan ukhrawinya itu Allah kepingin kita mengambil sebab bagaimana kita bisa menyempurnakan zakat, yaitu dengan mengeluarkan dan membayar infak dan sedekah. Nah, sehingga kemudian itu menjadi bagian yang sangat menentukan. Banyak sekali orang itu ya, sama-sama uang yang dikeluarkan itu tidak menjadi apa-apa. Mau beli baju, mau beli mobil, mau beli sepeda motor, apakah kemudian itu akan menjadi hartanya secara permanen? Tidak. Tapi ketika orang itu berzakat, orang berinfak, orang bersedekah, dia akan dibahagiakan oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah hartanya yang tidak pernah hilang, akan memudahkannya di dunia dan menolongnya di akhirat. Bagaimana mungkin orang beriman itu kemudian membedakan. Ketika kita bahagia, kita gembira mendapatkan rezeki dari Allah. Tetapi kita tidak gembira, tidak bahagia dalam mengeluarkannya, itu artinya belum sempurna keimamannya. Bahagia, gembira, yaitu sama bahagia dan gembiranya ketika kita mendapatkan sesuatu atau kemudian melakukan perintah dan menyempurnakannya. Ya, untuk itu marilah kita coba. Banyak hal ya, misalnya saya sering sampaikan kepada ibu-ibu tuh koin. Ya, koin sekarang banyak untuk Palestina, untuk yatim piatu, atau untuk bersedekah apa gitu ya. Ada koin ya 500 atau 100 rupiah. Lalu mau ngambil ya malas dibuat apa gitu. Tapi ketika koin itu dimasukkan ke dalam infak dan kemudian tambah banyak, itu akan mengubah garis kehidupan kita, mengubah kemudahan kehidupan kita, mengubah kelapangan, dan akan mengubah keberkahan hidup kita. Tetapi seolah-olah kita itu tidak merasakan bahwa semua yang diberikan Allah kepada kita itu harus diolah sedemikian rupa. Seolah-olah kalau uang itu tidak bentuknya 100.000, juta, ya puluh juta, seolah-olah kita tidak mendapatkan kemanfaatan yang besar. 100 rupiah. Ketika kemudian kita ambil 100 itu, dikumpulkan, dimasukkan kepada kenceleng-kenceleng sedekah, maka mungkin itulah yang akan mengangkat derajat kita. Kenapa ya? Karena itu ada selamanya untuk kita, untuk menjadi sebab kemudahan, kelapangan dan keberkahan kehidupan kita. Apalagi kalau kita mampu mendorong oleh Allah, dimudahkan rasa senang, rasa bahagia dalam menunaikan, menyempurnakan, itu kemudian ada dalam diri kita, maka Allah akan beri kesempatan kepada kita untuk selalu ya, menabung kebaikan itu, dan dia akan menjadi milik kita fid dunya wal akhirah. Nah, termasuk di dalamnya ya tadi
banyak hal yang kemudian dipakai. Nah, fungsinya itu untuk mensucikan harta dan kemudian memberkahkannya. Harta yang tidak suci itu tidak akan diberkahkan. Apa maksud diberkahkan? Oleh Allah ditambah, dilipatkan untuk berbuat baik yang banyak agar menambah tabungannya di dunia akhirat, menambah kemudian menambah kelapangan, keberkahan. Kenapa? Karena ujian itu menyesakkan dada. Kalau tidak kita tambah dengan itu, maka kita akan menjadi sulit. Rasanya sangat berat. Kepalanya itu mau pecah. Kepalanya tampak berat semua hal. Bahkan bahasa sekarang itu, ujian itu tidak sekedar di luar. Ujian kita tentang rumah, ujian kita tentang anak, ujian kita tentang suami, ujian kita tentang istri, ujian tentang orang tua dan lain sebagainya. Lama-lama kita tuh menganggap semua diciptakan Allah untuk membebani kita. Padahal Allah berikan ujian-ujian itu agar menjadi lapang kehidupan kita. Nah itu tadi yang perlu diperhatikan. Ketika kita tidak memperhatikan amal-amal yang untuk menegakkan risalah, hidup itu hanya begitu. Ya, sekedar bagaimana kita itu merasa, ya hati kita tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia. Dia tidak pernah memperhatikan Allah. Allah itu hanya minta sebab. Kalau kemudian Allah tidak punya sebab, maka Allah pun tidak akan memberikan kepada kita jauh yang lebih banyak seperti bahkan yang kita harapkan. Kemudian haji, ya kalau di breakdown kenapa? Karena haji berat itu ada umroh, ada korban, ya haji. Jadi itu memang bagian yang memang harus disiapkan, direncanakan dengan apa? Dengan sebab-sebab kebaikan. Kadang-kadang tidak dengan sebab-sebab duit yang kita tabung, bukan, banyak sekali. Allah mudahkan orang-orang yang tidak punya duit. Namun dia melalui sebab-sebab itu. Ya. Yang namanya haji itu kita disuruh pergi atau melakukan pergi. Tidak sekedar kemudian berencana membayangkan sekarang misalnya kita itu manasik haji ya, ada manasik haji di Fatimah Zahra itu ya. Persis ya ketika kita kemudian berfoto ya di Masjid Madinah dan sebagainya, kita di-upload seolah-olah orang mengatakan ya Allah ternyata kamu sudah haji, aku tidak tahu, kemudian merasa bahagia itu. Haji itu pergi ke Baitullah, pergi ke Baitullah, bukan manasik. Haji itu pergi ke Baitullah untuk apa? Mengokohkan janji. Mengokohkan janji tidak sekedar menggugurkan bahwa saya bisa berhaji, tidak sekedar menggugurkan bahwa saya bisa berumroh, tidak. Mengokohkan janji. Ya, mengokohkan janji kepada Allah bahwa kita adalah makhluk, bahwa saya akan berjanji ya untuk berpegang, untuk menjadi unsur perubah ya atas kehendak-kehendaknya. Nah ya, haji, umroh, korban ya dilakukan terus ya. Makanya dalam bahasa sering saya sampaikan, korban barokallah ya, yang sudah kemudian mengalahkan segala problematika ya keluarganya untuk kemudian berkorban. Ya, kenapa? Ya karena korban itu adalah ujian. Allah sampaikan bersolatlah dan berkorbanlah. Kenapa? Itu menjadi sebab besar orang dimuliakan, sebab besar orang dimuliakan. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sebab besar ya, korban ya. Maka sering saya sampaikan itu sebab besar yang oleh Allah upacaranya itu dibuat kecil ya. Coba ya, kita tuh tidak bisa korban, sementara kita tuh bisa beli HP. Anak HP-nya jatuh atau barangkali sekolah sekarang menetapkan HP. Lah kata anaknya kalau tidak punya HP berarti keluar dari sekolahan. Akhirnya ibunya itu ya harus mencari mencari upaya untuk mendapatkan HP agar anaknya sekolah, agar kemudian mendapatkan posisi nantinya kehidupan itu lebih terjaga dan lain sebagainya. Itu sama dengan harga kambing. Ya. Lebih tinggi lagi sepeda motor. Ya. Orang beli sepeda motor pada kemudian masuk universitas bilang aku dibelikan sepeda motor ya. Rasanya berat bagi orang tua lah, tapi bagaimana lagi, anaknya juga mengatakan aku bantu dengan doa bismillahirrahmanirrahim tanpa nafas itu bisa ya. Nah sehingga kemudian diupayakan beli sepeda motor itu sama dengan kita membeli sapi.
Apalagi kalau NMAX, sapinya gemuk itu, ya kan sapinya gemuk. Namun pernahkah kita berpikir bahwa kita kepengen menunjukkan kepada Allah bahwa kita bisa berkorban satu orang, satu sapi. Sepeda motor, satu sapi. Padahal ketika kita memberikan sepeda motor seolah-olah kita mendapatkan kemanfaatan yang besar. Padahal belum tentu. Dan ketika kita memberikan sapi, maka itu akan ada untuk kita, untuk kemudahan, untuk kelapangan, untuk keberkahan fid dunya wal akhirah. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita bisa dipercaya. Maka kemudian sebab itulah yang kemudian akan diberkahkan Allah. Ya. Rasul pernah berkorban 100 kambing. 300 juta. Iya kan? 300 juta. Orang mengatakan, kamu korban apa? Sapi aku. Korban sapi. Ya eman-eman lah ya. Lah mending dipakai yang lain. Bayangkan eman-eman. Tapi kalau kita beli sepeda motor bisa 1, 2, 3. Ya kan anak-anaknya banyak. 300 juta kambing itu harganya masih di bawah harga Innova, harga Pajero. Tapi ketika kemudian kita membeli Innova, rasanya kemudian kita bangga, kita bisa. Allah itu sampai memberikan bagian yang paling penting dalam kurban adalah merasa kehilangan. Dan barang siapa, setiap hamba bisa mengalahkan rasa kehilangannya kemudian tetap berkorban, maka Allah akan muliakan, Allah akan berkahkan. Luar biasa, Allah menjadikan sebab yang kecil untuk mendapatkan bagian kehidupan yang sangat besar. Namun manusia belum bisa mengalahkan dirinya. Untuk beribadah yang benar, muamalah yang memancarkan kebaikan yang besar, ya. Dan kemudian tidak menjadikan amal-amal yang pokok itu menjadi amal yang selalu dievaluasi dan disempurnakan. Yang terakhir puasa. Puasa ya, adalah bagian yang diperintahkan untuk dilaksanakan dan untuk menyempurnakan kewajiban. Ya. Kenapa? Karena kalau kita berhutang puasa Ramadan tetap suruh berpuasa. Itu artinya kita dilatih untuk menahan diri, ya, bisa menyempurnakan kewajiban. Ya, bisa menyempurnakan kewajiban. Menyempurnakan kewajiban itu butuh penahanan diri yang kuat. Sekali lagi saya ingatkan, dunia itu seperti samudra yang luas penuh dengan barang dan kenikmatan. Sementara manusia hidup hanya memakai perahu kecil. Dan ketika manusia tidak menahan diri, semua hal pengen dimasukkan, maka tenggelamlah dia. Jadi Allah kemudian sampaikan dalam hadis itu, ya, ada yang ini di terakhir, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaum Ramadan. Karena saum itu akan menguatkan ketahanan diri kita. Bahwa dalam perjalanan menjadi sebab, dalam perjalanan mencari sebab-sebab amal yang kemudian akan Allah pakai untuk menjadikan kita itu hidup dalam rahmat, suasana yang mudah, gembira, semangat dalam kebaikan, itu memang butuh sebab yang besar. Nah, sehingga ketika kemudian kita menguatkan ketahanan diri kita dengan puasa, maka Allah akan berikan bagian-bagian yang kita tetap akan bisa menahan diri pada saat-saat yang penting. Nah, umat fillah, itu barangkali yang perlu kami ingatkan, ya, dari hikmah Idul Adha. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menyadari, sekali lagi, selesaikan urusan-urusan pribadi kita dengan Allah. Selesaikan urusan diri kita. Kalau orang itu masih berkonsentrasi kepada dirinya, artinya bagaimana manusia itu bisa memberikan kenikmatan, kenyamanan yang sedemikian rupa, maka dia pun tidak akan bisa berbuat banyak dalam kebaikan. Untuk itu, marilah kita akan menyambut Muharram. Awal tahun yang akan menjadikan titik tolak. Apakah kemudian kita akan bisa menjalani tahun-tahun yang baru itu dengan banyak kebaikan, dengan kebersihan jiwa, dengan ketahanan jiwa, dengan kemudahan dan keberkahan langkah-langkah, itu sangat tergantung pada
kita di dalam memperhatikan diri kita bersama beberapa hal yang ditetapkan Allah kepada kita yang akan menjadi sebab ya bagusnya garis-garis kehidupan kita. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita dimampukan, dimudahkan ya, dan didekatkan dengan orang-orang yang selalu menguatkan ya jalan-jalan kebaikan kita. Mari kita tutup kajian ini, bincang-bincang ini dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidoilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqim wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna bi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi wahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.